Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saat ini kita akan mengadakan seminar tentang teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Di samping kita ada Ek Mardiansyah sebagai pembicara yang akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Selain itu, kita juga akan melakukan diskusi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh semua orang. Kepada Mardiansyah dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiansyah. Hari ini saya pengen ngejelasin asal usul nenek moyang Indonesia. Nah, dari sekian ada di dunia ini, saya lebih milih teori Out Africa. Jadi teori Out Africa itu apa sih? Jadi ini tuh teori Out Africa itu menjelaskan bahwa mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia dari Afrika. Gak nenek moyang Indonesia aja, seluruh dunia asalnya dari Afrika. Nah, pusat populasi manusia purba di Afrika itu kebanyakan di wilayah Afrika bagian Ethiopia, terus Somalia sama di Djibouti. C.S. Fulton, beliau menemukan teori ini bekerjasama dengan India. Nah, terus teori ini juga didukung nih sama Max Stigman. Nah, saya nggak ada fotonya, tapi pengembangan yang cukup banyak ya. Dipercaya juga nenek moyang Indonesia dari dulu tuh bermigrasi sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, dia tuh migrasinya dari wilayah Afrika ke Asia lewat Laut Merah. Bisa di tengah tuh yang dari Nah, kelebihan teori Out Africa ini tuh banyak banget nih kelebihannya. Pertama itu ada buktinya migrasi. Jadi manusia purba itu punya skill macam-macam. Ada yang bisa merakit kapal, ada yang bisa main merakit api, laki. Nah, fotonya nggak ada karena ada fotonya cuma nggak tahu tuh apa atau enggak karena banyak beda sumber itu fotonya. Nah, kesimpulannya nih udah pindah dari tempat lain ke tempat satunya. Ya jadi kayak gitu lah. Nah, ini buktinya nih. Nah, sebenarnya tuh kopi kemudian ini tuh mirip sama orang Indonesia. Ini Homo sapien. Juga ini begitu tulangnya. Ini beda jenis ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari apa yang dibilang sama Mardi ini menarik banget gak sih? Nah, saat ini ada nggak sih ada yang mau nanya atau yang membantah tentang teori Afrika yang telah dijelaskan oleh Mardi? Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan sebutkan nama. Saya Salani dari kelas 10 DKP 2. Jadi di sini saya mau nanya, di sini saya masih kurang percaya ya karena kenapa bisa disebut nenek moyang kita itu manusia purba? Itu dari mana? Masih kurang paham. Oke, dari pertanyaannya itu silakan Mardi untuk menjelaskan. Wah, ini nyambung kita ini. Tadi kenapa pertanyaannya? Kenapa manusia purba? Kenapa nenek moyang kita disebut manusia purba? Jadi gini, manusia itu punya prinsip hidup tuh bertahan hidup ya. Jadi tiap zaman beda-beda nih. Kalau manusia zaman dulu kan bertahan hidup cuma buat makan. Nah, sedangkan manusia zaman sekarang kan beda. Bertahan hidupnya juga bisa ngapain aja. Jadi inti hidupnya manusia itu bertahan hidup. Nah, kenapa manusia purba? Jadi kenapa juga kayak gitu ya? Nah, itu sesuaikan dengan alam mereka. Jadi ada manusia purba yang berbulu kayak Neanderthal itu menyesuaikan dengan lingkungannya di Eropa. Terus juga ada yang Homo sapien yang emang bulunya pendek itu menyesuaikan dengan wilayah mereka yang daerahnya itu udah terlalu panas. Ya, kurang lebih seperti itu. Thank you. Wah, bagus sekali ya buat pertanyaan Kak Nadia ini. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi nggak? Saya mau tanya. Nama dan kelasnya. Saya Nafisa Liviani dari 10 DKP 2 ingin bertanya, jika nenek moyang Indonesia berasal dari Afrika, lalu bagaimana bisa fosil-fosil manusia purba ditemukan di daerah Indonesia? Bagus banget sih pertanyaannya. Nah, sekarang silakan Mardi untuk menjelaskan pertanyaan dari Kak Nafisa. Oke. Nah, tadi pertanyaan dari Nafisa, kenapa fosil ditemukan di Indonesia padahal manusia dari Afrika? Nah, jadi sekitar 150.000 tahun yang lalu sampai 200.000 tahun yang lalu manusia itu bermigrasi. Nah, jadi mereka tuh hidupnya nomaden, jadi pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, salah satu jalur itu di situ tuh. Jadi itu yang sebelah itu yang Afrika, itu wilayah di Mesir tuh, di Monono, merah. Terus sebagian lagi itu bagian Arab Saudi atau tempat dengan sama Yerusalem kayaknya sih, daerah Israel situ.
Nah, itu dua wilayah itu menghubungkan wilayah Afrika sama Asia. Nah, jadi wilayah itu tuh lautan itu, lautan dangkal, jadi manusia bisa lewat situ. Terus juga ditemukan bahwa skill manusia purba itu beda-beda. Ada yang bisa ngerakit perahu, ada yang bisa berburu dengan hebat dan lain-lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana jenis Homo bisa berkembang di daerah Indonesia? Jadi gini, kenapa bisa terbang? Jadi Homo sapiens itu banyak spesiesnya. Ada Meganthropus erectus, Meganthropus javanicus. Nah, Javani kan nanti Indonesia. Jadi ya sesuaikan dengan kondisi lingkungan di Indonesia. Jadi mereka berkembang, berevolusi atau menyesuaikan diri sendiri dengan wilayah Indonesia. Kayak itu tuh. Seperti orang Indonesia kan sudah. Nah, oke, terima kasih. Baik. Oke, udah. Oke, luar biasa banget ya pertanyaan dari Nafisa. Nah, ternyata dari kesimpulannya itu tadi kan udah dijelasin nih sama Mardi. Kalau fosil yang ada di Indonesia itu banyak banget gak ditemuin tuh ada di Afrika kan. Nah, jadi mungkin bisa dibilang teori Afrika ini mungkin bisa diperkuat atau bisa nyata ya, nyata dan membuat kita percaya bahwa teori ini adalah teori nenek moyang kita. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Nara. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Kan banyak para ahli bilang itu kan bahwa fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia itu kan yang termasuk di Jawa itu kan ada yang dari Afrika, tapi di dalam DNA tersebut tidak ada yang namanya fosil tersebut yang dari Afrika. Oke. Ya, silakan Mardi untuk merespon pertanyaan dari Nara. Oke. Nah, oke, tadi pertanyaannya Nara, kenapa DNA-nya beda? Nah, sebenarnya mereka masih satu jenis yang sama Homo sapiens, cuma kenapa DNA-nya beda? Ya kemungkinan mereka itu memang berevolusi di daerah Indonesia karena kan mereka bertahun-tahun, beribu-ribu tahun di situ. Udah beda dari keturunan, ya, dari Homo sapiens yang di Afrika sama di Indonesia tuh mereka udah pisah seperti itu. Oke, terima kasih. Tapi berarti ada dong yang namanya teori Nusantara. Kan berarti kan ada tiga silsilah keturunan dari Nusantara juga dong. Ya, mungkin ada, cuma mungkin manusia Nusantara itu ya asal dari dia, dari manusia Afrika, dari Homo sapiens. Mereka satu jenis Homo sapiens, tapi namanya Meganthropus paleojavanicus. Seru banget ya perdebatan kali ini. Sampai di sini seminar kita untuk memperdebatkan tentang teori nenek moyang Indonesia. Selanjutnya mungkin minggu depan kita akan membahas teori-teori sebelum yang lainnya selain teori Afrika. Sekian, terima kasih.